Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana teknik menulis cerpen. Sebenarnya sebelum menulis cerpen, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya cerpen itu. Nah, apa cerpen itu kira-kira? Nah, cerpen itu adalah fiksi pendek yang selesai dibaca dalam satu kali duduk. Jadi kita duduk tuh sambil baca sesuatu tulisan, ya selesai sebuah cerita gitu ya kan. Kita baca satu pas sedang duduk tuh, kita baca sebuah cerita, ya langsung selesai gitu, tidak lama-lama, tidak panjang gitu. Cerpen merupakan cerita yang pendek, akan tetapi berapa ukuran panjang pendek itu memang tidak ada aturannya, kata Nurgiantoro. Namun sebenarnya cerpen itu idealnya 10.000 kata. Nah, namun untuk 10.000 kata itu mungkin kalau di dalam A4 diketik dengan huruf 12 Times Roman itu ya sekitar 6 halaman lah, 6 atau 5 halaman begitu. Nah, kemudian menurut Suyanto, cerita pendek dapat diartikan sebagai cerita berbentuk prosa pendek. Ukuran pendek di sini bersifat relatif. Ya memang iya. Terkadang cerpen itu kadang 1 halaman saja atau 2 halaman saja. Bahkan setengah halaman. Yang penting ada pesan yang disampaikan begitu. Makanya terkadang cenderung relatif. Tapi kan idealnya itu cerpen itu menceritakan sebuah masalah dan solusinya pula dalam sebuah cerita itu. Baiknya seperti itu cerpen. Nah, ada beberapa pernyataan yang lain lagi dari Sutawijaya dan Rumini. Cerita pendek pada dasarnya adalah cerita yang menceritakan hal, benda, atau manusia, juga keadaan dan peristiwa. Kemudian kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuan mengemukakan masalah yang kompleks dalam bentuk dan waktu yang sedikit. Nah, jadi dia sebuah cerpen yang khas itu adalah sebuah cerpen yang memang betul-betul diceritakan dengan cara cerita yang cukup menarik. Dan di dalam cerita itu kenapa menarik? Karena mengandung banyak kompleksitas yang tinggi dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang diutarakan di dalam cerpen itu, dibentuk dalam cerpen itu gitu. Sehingga pembaca merasa tergugah. Nah, berikut teknik menulis cerpen. Teknik menulis cerpen berkenaan dengan pengetahuan dan cara atau metode dalam menulis cerpen. Yang pertama, mengawali proses kreatif dari mana? Kita perlu mengetahui bagaimana sih sebenarnya mengawali proses kreatif itu, karena kan menulis cerpen itu kan sebuah kegiatan kreatif, memerlukan ide, gagasan, pengetahuan untuk menulis sebuah masalah dengan solusi yang kita tawarkan lewat cerpen. Kemudian perlu diketahui pula langkah-langkah untuk menulis cerpen itu. Nah, dan yang ketiga, bagaimana cara menulisnya. Ini yang terkadang kita punya ide, tapi kita punya rencana nih. Dan kemudian setelah direncanakan, kita sudah menumpukan, kita sudah menyiapkan ide-ide yang ingin ditulis. Rupanya kita kesulitan untuk menulisnya. Tentu ada cara-cara menulisnya. Baik. Nah, mengapa menulis cerpen adalah persoalan kreativitas? Mengapa ya kira-kira? Ternyata menulis cerpen adalah persoalan menulis masalah manusia dan kemanusiaan. Tentunya terkadang kita menulis sebuah cerpen itu bercerita tentang masyarakat sosial,
di sekitar kita, masalah keluarga kita, masalah teman-teman kita mungkin, atau masalah-masalah yang mungkin ada di kepala kita tentang masalah-masalah yang kita rasakan atau keresahan kita yang ingin kita sampaikan lewat sebuah tulisan berbentuk cerpen. Kemudian masalah manusia dan kemanusiaan banyak terjadi di berbagai belahan dunia, hanya berbeda konteks zaman, ras, saat, dan sosiogeografisnya. Nah, contoh saja nih, ternyata cerita Juliet, Roro Jongrang, Siti Nurbaya, Ainun, Isabella, ternyata tulisannya ya isinya ya intinya seseorang yang berjuang dengan cinta, berjuang untuk memperjuangkan cintanya, hingga akhirnya happy ending atau sad ending itu tergantung pada penulisnya. Namun itu semua bercerita tentang manusia, tentang perjuangan, tentang cinta, dan lain-lain. Hanya saja perlu sedikit variasi, modifikasi, sudut pandang, atau mungkin tempatnya yang berbeda, zamannya yang berbeda, atau ras atau saat kondisi sosiogeografisnya yang berbeda. Hanya itu saja. Dan itu berpengaruh juga sebenarnya pada penulisannya. Namun inti dalam ceritanya itu ya seseorang atau sekelompok orang yang berjuang tentang cinta hingga akhirnya mungkin happy ending atau sad ending. Ya semua cerita ya seperti itu semua sih sebenarnya. Nah, menulis cerpen adalah mengangkat persoalan manusia yang sebenarnya jarang terjadi dengan cara sudut pandang yang berbeda dalam sebuah tulisan. Persoalan kreativitas atau kemampuan mencipta. Jadi, mencerpen itu selain mengangkat persoalan manusia, tentunya ada juga persoalan tentang kreativitas dan kemampuan mencipta. Jadi ini berhubungan dengan kreativitas kita, berhubungan dengan persoalan kemampuan kita menciptakan sebuah cerita yang menarik sehingga para pembaca tertarik untuk membaca tulisan kita itu. Nah, ini bagaimana sih dan dari mana sebenarnya kita mengawali proses kreatif itu? Ini ada beberapa pertanyaan yang harus betul-betul terjawab oleh diri kita sendiri ketika kita ingin menulis sebuah tulisan. Yang pertama, bagaimana bisa menulis bila tidak tahu apa yang hendak ditulis? Tentu kita kesulitan jika kita pun tidak tahu apa yang mau kita tulis. Nah, kemudian dari mana ide diperoleh? Kira-kira kita jangan buntu. Banyak ide-ide sebenarnya yang bisa kita dapatkan, baik dari sekeliling kita, dari cerita-cerita dengan tetangga, teman sekolah, teman kuliah, atau teman nongkrong, atau mungkin dari membaca buku, atau menonton film, atau menonton official video musik. Saya sering begini-begini. Untuk membuat sebuah cerita, terkadang saya menonton official video musik, tetapi saya mematikan musiknya, saya hanya menonton videonya. Nah, itu video yang ada di situ, itu kan sebenarnya mencerita yang ada dalam lirik lagu itu kan. Kira-kira seperti itu kan, video yang ada di official video musik itu. Namun, coba lihat mungkin pada video-video musik yang memang kamu tidak paham artinya. Kamu matikan saja musiknya, kamu matikan aja suaranya, kamu lihat saja videonya, perhatikan apa sebenarnya yang mau disampaikan dari adegan video yang ada di video itu. Tentu ada cerita yang kamu dapatkan nanti di situ. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mendatangkan ide? Tentunya cara mendatangkan ide ini ya dengan jangan diam di kamar saja.
carilah beberapa ide dari banyak referensi. Bisa jadi dari menonton, dari baca buku, dari diskusi, dari bertanya. Datangkan. Intinya sih bagaimana mendatangkan itu dari intinya ya dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu dan rasa ingin mengembangkan diri. Itu yang paling penting sebenarnya dalam pengembangan ide ini. Sehingga ide kita itu tidak hanya monoton di situ-situ aja. Begitu. Setelah mendapatkan ide, nah, lalu diapakan? Udah dapat nih. Oh, saya ingin menulis tentang apa ya? Tentang dunia. Bahwasanya kondisi sampah saat ini sangat mengkhawatirkan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau saya menulis sampah, kira-kira tulisan saya ini dianggap orang sampah nggak ya? Begitu. Oh, mungkin saya perlu melakukan atau mungkin saya perlu membuat sebuah tulisan yang memberikan solusi tentang sampah agar tulisan saya tidak menjadi sampah. Apa ya kira-kira yang mungkin tidak terpikir orang tapi bisa terpikir setelah membaca tulisanku ini? Salah satu contohnya, pernah nggak kira-kira rekan-rekan semua menulis tapi tulisannya seperti ini? Di dunia ini kita memiliki banyak mitologi, mitos, atau keyakinan, atau mungkin sesuatu rahasia-rahasia yang belum terungkap sampai saat ini. Sama-sama kita ketahui bahwasanya khususnya di planet bumi ini terkadang sering kita dengar yang namanya segitiga Bermuda. Dan segitiga Bermuda tersebut sering kita dengarkan di beberapa video YouTube, di beberapa referensi, banyak menelan korban. Tiba-tiba pesawat hilang masuk ke dalam segitiga Bermuda. Begitu juga kapal perang, kapal yang sangat besar ukurannya, hampir ratusan meter, bisa tiba-tiba hilang di segitiga Bermuda. Nah, pertanyaannya, kira-kira pernah nggak kita memikirkan bahwasanya ketika kita membuang sampah ke segitiga Bermuda, seberapa besar manfaat yang kita rasakan di dunia ini? Seandainya nih, sampah-sampah yang ada di dunia ini dimasukkan dalam tong atau dalam sebuah wadah, kemudian wadah itu digiring masuk ke segitiga Bermuda, otomatis sampah-sampahnya akan hilang semua ditelan segitiga Bermuda. Artinya solusinya dapat di situ. Dengan isu-isu atau perkembangan-perkembangan isu yang kita dapatkan, bahwasanya segitiga Bermuda itu bisa menghilangkan atau menelan sebuah kapal, pesawat, dan lain-lain. Tentunya kalau kita sekarang ini bermasalah dengan sebuah sampah, dengan tumpuk sampah yang sangat luas, tentunya seharusnya dunia sudah memikirkan itu dong. Untuk solusi sampah ini, membuang sampah itu ke segitiga Bermuda agar sampahnya semua hilang. Nah, contohnya seperti itu. Setelah dapatkan ide, dikembangkan sehingga orang membacanya pun terpukau gitu. Salah satunya contohnya seperti itu. Nah, bagaimana mewujudkan ide menjadi sebuah cerita? Tentu kita harus mengetahui banyak diksi atau pilihan kata, atau kita harus memahami juga bagaimana cara menceritakan yang baik. Jangan datar. Ya, sebagai seorang penulis, kita juga harus sering membaca karya-karya orang lain agar kita tahu bagaimana sih style atau bentuk tulisan seseorang, sehingga kita bisa membuat gaya penulisan kita sendiri, sehingga kita bisa mewujudkan ide kita itu menjadi sebuah tulisan, dan sehingga kita bisa menulis dengan style yang tidak kaku begitu,
yang orang pun membacanya pun merasa tulisan ini aku suka, tulisan ini, sehingga tulisan kita ya ditunggu-tunggu orang gitu. Kapan lagi ya ada tulisan dia gitu. Nah, bagaimana bila ide mengalami perkembangan ketika proses penulisan tengah berlangsung? Nah, terkadang kita menulis, tiba-tiba kok jadi panjangnya, kok jadi panjangnya, kok jadi panjangnya gitu. Nah, perlu kita tentukan dulu tulisan apa yang ingin kita tulis, apa masalah yang ingin kita tulis, apa solusi yang ingin kita tulis dalam tulisan itu, dan kalau memang dia berbentuk cerpen, langsung saja bahas tokoh-tokohnya, kemudian bahas apa masalahnya, kemudian bahas apa solusinya, sudah. Kalaupun mau dikembangkan lagi, karena terkadang memang berkembang sendiri tulisan itu gitu. Makanya perlu kita memahami bagaimana penggunaan atau pilihan kata yang baik agar kita menulis itu tidak boros dalam penulisannya, begitu. Sehingga tulisan kita nggak berkembang begitu aja, hingga proses kita menulis itu terhambat gitu. Terkadang memang setiap penulis itu mengalami itu gitu dalam saat dia menulis. Nah, kisah unik para penulis dunia. Nah, ini beberapa kisah penulis dunia saat menulis. Nah, di sini ada Johan. Dia menaruh apel busuk di atas meja kerjanya. Jadi setiap orang ketika ingin menulis, kita harus mengetahui titik nyamannya kita. Kalau saya sendiri itu nyamannya menulis itu di jam-jam 2 malam. Jam 2 sampai jam 5 malam, saya nyamannya menulis di situ. Namun di atas, kalau sudah pagi, jam-jam 7 atau jam 6 setelah sholat subuh gitu, saya tidak konsen lagi menulis. Kecuali dalam kondisi dikejar deadline. Tetapi kalau kondisi yang nyaman, saya betul-betul nyaman kalau sudah di jam-jam 1 sampai jam 5 pagi. Di situ saya nyaman menulis. Nah, kemudian perihal permasalahan tempat nulisnya itu, saya butuh tempat yang betul-betul kedap, maksudnya tidak banyak keriuhan, tidak banyak suara, tidak bising begitu. Butuh ketenangan dalam menulis bagi saya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang merasa nyaman dalam kondisi tersebut ketika dia untuk menulis, ketika dia mau menulis. Nah, kalian kalau ingin menulis, kalian harus tahu di mana titik nyaman kalian kalau untuk mau menulis. Kalau kalian tidak mengetahui di mana titik nyaman kalian ketika untuk menulis, maka kalian menulisnya pun jadi cenderung ya kurang fokus begitu. Nah, sini tadi si Johan menaruh apel busuk, jadi bau apelnya terasa pada dia begitu. Kemudian Balzac menulis sambil memakai baju biarawan. Kemudian Proust dan Mark menulis sambil berbaring di ranjang. Kemudian kaum romantik misalnya menggunakan malam hari, sebab pada malam hari adalah masa tepat untuk berkontemplasi. Berarti saya termasuk kaum romantik lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, Samuel Johnson, setiap orang bisa menulis kapan saja kalau dia benar-benar siap memaksa kemauannya. Nah, biasanya untuk memaksa kemauan ini biasanya kalau dikejar deadline dan lain-lain ya. Tetapi kalau mau nyaman ya kamu harus mengetahui dan kamu harus mengenal dirimu sendiri terhadap kondisi lingkunganmu agar kamu menemukan rasa titik nyaman ketika kamu mau menulis. Bagaimana seharusnya gitu.
Yang bisa dipelajari dari kisah unik para penulis dunia adalah melalui asosiasi dan kebiasaan, ritual kebiasaan ini mendorong penulis lebih sistematis. Begitu. Nah, ini setelah ide didapatkan lalu diapakan? Faktanya, Hippocampus, daerah pada otak yang bertanggung jawab terhadap ingatan, terus kehilangan sel sarafnya sebanyak 5% setiap 10 tahun. Sedikit tips untuk mengingatkan daya ingat, bermain game otak, puzzle, sudoku, atau TTS. Itu akan meningkatkan kinerja otak kalian. Kemudian selain itu juga olahraga, makanan-makanan yang bergizi, kemudian berusahalah menghindari hal-hal yang merusak kesehatan karena berpengaruh nanti pada kinerja otak. Karena untuk melakukan aktivitas kreatif itu kinerja otak itu sangat berpengaruh pada kualitas dari hal-hal atau kinerja-kinerja kreatif yang ingin kita lakukan. Nah, bagaimana cara agar ide kalian tidak cepat hilang? Bagaimana kira-kira agar ide itu tidak cepat hilang? Kalau saya sendiri sih, agar ide tidak cepat hilang, saya sering menulis. Saya sering menulis di buku catatan saya tentang sesuatu yang saya pikir penting untuk ditulis, sehingga intinya ya ada rekaman khusus dari hal-hal yang memang perlu kita rekam, yaitu dalam berbentuk tulisan. Bila perlu divideokan, bila perlu ya direkam, ya begitu. Ya itulah mungkin bagaimana cara agar ide kalian tidak cepat hilang. Kalau bagi saya sih, saya sering tulis gitu. Karena ide itu kadang datang di mana saja, kapanpun, dimanapun. Karena waktu jalan-jalan pun bisa datang ide itu, lagi cerita-cerita sama kawan, lagi bercerita dengan ibu, keluarga, dan lain-lain. Bisa-bisa saja datang ide dimanapun. Pertanyaannya, kita siap nggak merekam ide itu? Dalam sebuah tulisan, atau dalam sebuah voice note, atau dalam sebuah video. Tergantung kita. Karena kadang ide itu terbuang begitu saja hilang. Dan itu sangat sayang sekali. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu adalah, selain proses kreatif itu terjadi, maka langkah yang lain antara lain, kembangkan tulisan, baca dan revisi, sunting dan publikasi. Catatan, setiap individu mungkin memiliki cara yang berbeda dalam proses menulis, dan tidak harus sama. Bagaimana denganmu? Kemudian, yang perlu, setelah tulisan kalian itu sudah berbentuk tulisan, cerpen, maka coba minta tolong kepada teman sejawat untuk membaca naskah yang kita tulis itu. Coba bilang, saya berharap kamu objektif menilai karya saya. Kalau memang jelek, bilang jelek. Kalau memang bagus, bilang bagus. Agar saya bisa memperbaiki naskah saya yang lebih sempurna lagi. Tolong berikan masukan. Nah, kalian jangan merasa malu untuk memberikan karya kalian itu dibaca orang. Karena kan sebagian setelah ditulis, saya malu. Seperti contoh ini, seperti diary ya kan. Diary kita, terkadang kita merasa malu ketika orang membacanya karena hal-hal pribadi kita tulis di situ. Nah, begitu juga dengan cerpen. Terkadang kita menulis seolah-olah itu orang yang seolah-olah yang terjadi di situ adalah cerita orang, padahal terkadang kita memasukkan cerita asli diri kita di situ gitu, sehingga kita merasa malu dibaca orang. Tidak apa-apa. Yang paling penting adalah
ketika orang membacanya itu orang merasa mendapatkan masalah yang baru serta solusi yang baru pula di cerpen kita itu begitu. Nah, publikasi itu penting sebagai sarana untuk mengapresiasi karya, blog, sosmed, mading, majalah, media massa, dan lain-lain. Apakah ada masalah dalam proses penulisan cerpen? Nah, setelah melakukan hal-hal tadi, langkah-langkah tadi, tentunya kita pasti harusnya sudah tidak ada masalah lagi dengan penulisan cerpen. Karena secara langkah, persiapannya sudah, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita jawab sebelum kita menulis dan harus kita persiapkan sebelum menulis sebenarnya. Nah, di sini bagaimana menulis cerpen itu? Yang pertama itu persoalan menulis adalah persoalan bagaimana cara menyampaikan sebuah cerita. Untuk menyampaikan sebuah cerita kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola kata bahasa. Caranya cobalah untuk menulis sesuatu dengan cara yang berbeda. Contoh, ini ada 2 kalimat yang intinya sama sebenarnya. Contohnya, aku adalah anak tertua di keluarga ini, dan itu cukup merepotkan, terlebih bila kau memiliki banyak adik dan hanya tinggal dengan ibu saja. Kerepotan itu akan sangat terlihat pada setiap pagi hari. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, alinea kedua. Di paragraf ini coba perhatikan ya dengan paragraf contoh kalimat yang di atas tadi. Kalau kau ingin merasakan bagaimana rasa menjadi guru TK, datang ke rumahku pada pagi hari. Kau akan mendengarkan suara Aska, Aulia, dan Amanda berteriak meminta didahulukan untuk dilayani. Aku bisa melihat betapa ibu kerepotan melayani si kembar 3 itu. Si kembar 3 yang rewel dan manja. Mengapa kukatakan rewel dan manja? Sebab aku mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya harus ikut melayani mereka juga. Tidak mungkin aku berpangku tangan, membiarkan ibu tergopoh-gopoh melayani si kembar 3 yang baru berusia 3 tahunan itu. Seorang diri. Ya, seorang diri. Kau tidak akan melihat ayahku, sebab sudah 1 tahun ini ayahku tinggal di Amerika untuk melanjutkan studinya. Nah, dari 2 contoh kalimat di atas dapat kita lihat ada perbedaan sebenarnya. Pertanyaannya adalah, dapatkah kalian melanjutkan membuka cerita di atas menjadi sebuah cerita pendek? Itu tergantung pada kalian. Jadi jangan terlalu sempit membuat sebuah cerita hingga imajinasi para pembaca jadi terhalang. Tetapi kalau dipaparkan dengan cara penyampaian yang contoh kedua tadi, itu jadi lebih, oh rupanya adiknya 3, oh kembar 3 gitu-gitu ya kan. Oh bapaknya studi rupanya, saya pikir tadi meninggal dan lain-lain gitu. Nah, dalam sebuah cerpen juga kita harus memahami dan memperhatikan siapa tokoh ceritanya. Tokoh cerita sebaiknya berkarakter bulat dan tidak datar. Jadi dia berkarakter bulat itu maksudnya kokoh, teguh, unik, berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Pinjamlah karakter orang yang ada di sekitarmu dengan menambah keunikan yang menjadi cirinya. Maksudnya ini, coba perhatikan di antara kalian atau kawan-kawan kalian, pasti ada salah satu yang memang betul-betul unik, aneh orangnya gitu. Diajak cerita, ya memang orangnya beda aja gitu. Ibaratnya ada nanti rapat diskusi di sini, tiba-tiba dia nyeleneh, aneh-aneh gitu. Ya itu bisa dijadikan menjadi sosok dalam sebuah cerita cerpen gitu. Karena memang dia berbeda dengan hal yang lain. Bukan maksudnya dia gila atau apa ya,
tapi memang unik saja gitu. Tetapi kalau karakternya yang datar-datar saja, tentunya cerita itu akan terasa membosankan gitu. Siapkan siapa yang akan menjadi protagonis dan antagonis dalam ceritamu. Tentu ada beberapa tokoh dong di dalam cerita itu, agar cerita itu lebih terasa kompleks gitu. Nah, tokoh antagonis ini penting untuk mengembangkan plot ceritamu. Apa yang unik dari tokoh dalam cerpenmu? Jadi kamu harus bisa gali keunikan yang ingin kamu sampaikan lewat tokoh tersebut, sehingga cerpenmu menarik untuk dibaca oleh pembaca. Nah, kemudian selain tokoh tadi juga setting tempat di mana cerita itu terjadi. Hal yang sering dijumpai dalam tulisan karya remaja SMA adalah sering ceritanya terjadi di sekolah. Setting boleh terjadi di mana saja, menyesuaikan cerita. Sesekali keluarlah dari setting yang biasa. Contohnya bila cerita berlangsung di Saparan, daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di daerah Kalimantan sana. Bagaimana penggambaran masyarakat dan masalah akibat bentang alam yang terjadi di sana. Kemudian tentang konflik, konflik adalah masalah dalam cerita. Masalah sama dengan sesuatu yang harus dipecahkan, diselesaikan. Agar konflik menarik, kembangkan dengan memberi tensi atau ketegangan cerita. Misalnya dengan menghadirkan peristiwa yang tidak seharusnya terjadi atau kehadiran tokoh antagonis yang membuat masalah. Jadi agar konflik itu menarik, jadikan sebuah cerita itu buat sesuatu yang kebetulan terjadi gitu. Kebetulan kali terjadi ya gitu. Itu akan membuat cerita itu menjadi menarik gitu. Sehingga pembaca pun, loh, kok jadi kayak gini ya gitu. Karena ada kejadian kebetulan terjadi begitu. Contohnya nih, ada anak-anak menyeberangkan nenek-nenek dari menyeberangkan nenek-nenek seberang jalan gitu. Waktu anak-anak itu menyeberangkan nenek-nenek itu, ternyata anak-anak itu berhasil menyeberangkan nenek. Setelah diseberangkannya, dia menyeberang. Pas dia nyebrang, dia ketabrak oleh sepeda kakek-kakek, yang ternyata kakek-kakek itu adalah suaminya nenek-nenek itu. Nah, jadi cukup lucu sih. Nah, kira-kira begitulah. Ada kejadian yang kok jadi kayak gini ya gitu, tiba-tiba gitu. Nah, kemudian kadangkala menghadirkan konflik di awal atau membuka cerita membuat pembaca menjadi lebih tertarik untuk membaca kisah selanjutnya. Nah, bagaimana mengembangkan konflik? Pikirkan masalah apa yang mungkin dapat muncul dari hal berikut ini. Apa kira-kira cerita? Apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari gambar berikut? Seekor yang berkacamata memegang rantai. Pasti ada konflik sebenarnya dari gambar ini yang bisa kita kembangkan. Nah, bagaimana dengan judul? Terkadang kita membuat cerita, sudah selesai ceritanya, judulnya kita tak tahu apa sih judul cerita ini gitu. Nah, ini ada 4 teknik untuk menentukan judul. Teknik pertama itu yaitu nama tokohnya. Boleh-boleh aja nanti Siti Nurbaya, namaku Hiroko, atau siapalah namanya gitu, Avatar gitu ya kan, atau apa, Doraemon. Nama tokohnya dibuat boleh, atau tema atau konflik cerita. Contohnya nih, salah asuhan atau kejamnya ibu tiri. Nah, gitu. Jadi temanya itu tentang kekejaman ibu tiri ya gitu. Nah, kemudian setting itu tadi setting tempat, setting waktu pun boleh di sore hari yang sahdu.
Nah, setting ini kan ada dua, setting tempat atau setting waktu. Nah, di sini ada contoh setting tempat di kaki bukit Cibalak atau di kaki bukit Sinabung. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi boleh-boleh aja kita memilih judul itu dari setting tempatnya, dari temanya, nama tokohnya, dan yang keempat itu dari semiotik. Dari semiotik ini maksudnya terkadang semiotik itu maksudnya tanda, sebagai tanda, tapi mensyaratkan isi dari cerita. Contohnya nih, kembang desa. Nah, kira-kira yang dipikirkan kita kalau bercerita tentang kembang desa, tentu ada seorang wanita di kampung-kampung, dan dia adalah wanita yang lemah lembut, yang berparas cantik, dan tentunya banyak dilirik oleh kaum-kaum Adam. Karena dia satu-satunya wanita yang paling cantik di desa itu. Kenapa? Karena judulnya tadi kembang desa. Nah, sama seperti itu. Semiotik itu begitu. Berkisar merah, kubah, dan seterusnya. Jadi dia untuk memilih judul itu ada 4 teknik, yaitu tadi nama tokoh, tema, setting, dan semiotik. Nah, kira-kira cerita apa yang dapat ditulis berdasarkan gambar ini? Ada 2 orang memandang Pulau Situngkus. Ini ada Pulau Situngkus. Ya, kalau Pulau Situngkus sudah pasti ini Sibolga. Atau mungkin memandang yang ini, Pulau Poncang. Nah, begitulah kira-kira. Ada cerita kira-kira yang bisa dikembangkan lewat gambar ini. Atau gambar berikut. Gimana ini? Kalau nggak salah ini di Sergi kalau tidak salah. Nah, cerita apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari gambar ini ya? Tentu ada. Kenapa tiba-tiba dari semua ini cuman satu tangan yang ini yang menjurus ke atas menunjukkan logo peace, sedangkan yang lain tidak? Dan kenapa foto yang ini menunjukkan RCTI OK dan ini juga gitu. Pasti ada cerita yang unik sebenarnya jika ingin dikembangkan dari gambar ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada ide untuk dikembangkan? Saya pikir pasti sudah ada. Tinggal dituangkan saja dalam sebuah tulisan dan direvisi kembali, bacakan kepada kawan-kawannya, jangan merasa malu, dan coba minta kritikan dan saran dari teman-teman pembaca tulisan kalian. Nah, coba lihat lagi gambar ini. Cerita apa yang dapat ditulis berdasarkan gambar ini? Ada 4 laki-laki memegang kayu, yang sisanya tidak memegang apa-apa, berseragam. Nah, sepertinya mereka ini sedang melaksanakan ekstrakurikuler. Sepertinya ya, sepertinya. Namun, kita tidak tahu mereka ini sedang ngapain, tapi bisa saja dikembangkan. Mereka ini mungkin sedang mendorong mobil, atau mungkin sedang turun ke jalan, atau mungkin mereka baru pulang sekolah, tidak tahu. Tergantung cara kita mengembangkan apa yang kita pikirkan tentang gambar ini. Nah, menulis pada dasarnya sebuah pekerjaan resah. Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Tahap selanjutnya, paham ya? Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Tahap selanjutnya, duduk, membesut, mengoreksi, menata, menguji kata dalam kalimat. Gunawan Muhammad. Mari kita menulis. Tulislah ide-ide yang ingin kalian sampaikan, yang bisa memberikan solusi
dari setiap masalah yang kalian tuangkan dalam tulisan itu. Mungkin sekian saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.